Teman-teman, saya coba tes ya. Jika saya tanya, coba catat, boleh catat ya. Misalnya nih ya, saya contohkan Kak Golda. Kak Golda, misalnya ya, saya ajak Kak Golda sama-sama kerjain bisnis 10 tahun. Nah, kita kerjain 10 tahun, kita bangun 5 cabang. Nanti cabang itu benar dia lakukan tugasnya sesuai sebenarnya. Dan setiap cabang yang kakak bangun itu income pribadinya 100 juta. Nah, jika kakak bisa bangun 5, maka kakak setiap bulan dapatnya 200 juta. Ini Kak Golda. 1 tahun 2,5 M, 1 bulan 210 juta. Kira-kira Kak Golda tertarik nggak bisnis ini? Tertarik, Karena dokter. bisnisnya 210 jutanya nggak dapat sekali, tapi dapat selamanya. Bahkan bisa diwariskan ke anak kakak. Iya. Sangat tertarik. Jadi hanya mengajak, membantu 5 orang jadi kepala cabang. Mereka dapat penghasilan 100 juta sebulan. Kak Golda dapat 210 juta. Nah, gambarnya seperti Kak Golda. Misalnya, Kak Golda kan di sini bisnis partner 0. Kak Golda ajak 1 orang. 1 orang ini jadi kepala cabang. Dan cabang ini cabang yang standar, yaitu 10 orang yang jualan. Masing-masing jualannya 9 juta. Dia ada 10 orang dalam 1 cabang itu yang jualan dan komisi mereka masing-masing 9 juta per bulan. Omset mereka kan 90 juta secara komisi dasar. Kak Golda dapat 20% karena dia direct pertama itu adalah 18 juta. Dia kok ada 5 berarti kan kali 5 Kak. 18 juta, 18, 18, 18 kan? Nah, ini Ya, ada lagi 90. ada yang cetak satu lagi ya, ada kakak sebagai nenek moyang lahirkan anak ada cucu, ada cicit. Kan persennya 20, 15, 10 dan seterusnya kan. Kalau yang nomor 2 kita dapat 13 juta Kak. Nomor 3 dapat 9 juta. Nah, jadi kalau di total seperti ini gambarnya, maka itu ada 210 juta per bulan. Dan kira-kira Kak, orang ini dapat 100 juta sebulan, kira-kira mereka tetap jalani nggak? Jalanilah kalau 100 juta sebulan. Nah, kalau mereka jalani terus, kakak selamanya akan dapat 210 juta, Kak. 210. Dan itu akan terus menggulung, Kak. Rekornya adalah ada orang Indonesia yang income-nya itu 4 miliar 1 bulan. Ini saya bilang 210 juta ya. Tapi ada orang Indonesia 4 miliar. Nah, jadi konsepnya penghasilannya terus meningkat, bisa diwariskan keluarga tercinta, dan didapat dengan membangun bisnis franchise. Nah, saya perjelas lagi ya. Ini contohnya. Income yang terus meningkat sering perkembangan bisnis. Ini adalah kisah nyata, karena ini punya salah satu BP atau kepala cabang di Sequis. Income-nya 3,2 miliar per tahun, Kak. Ini per 2019. Dan sekarang saya yakin makin besar. Enaknya ini bisa diwariskan. Nah ini Kak contohnya, Kak Golda. Enak nggak 3,2 miliar ini? Enak lah. Pajaknya aja 429 juta. Nah, saya lanjut ya. Nah ini kalau dulu kita selalu nonton namanya film Kerasakti. Kerasakti punya tujuan yang jelas untuk menuju ke barat ambil kitab suci. Yang itu jadi arahnya. Jadi dia jalan satu langkah untuk menuju barat ngambil kitab suci. Nah, dan perjalanannya dia cukup belajar apa? Sistem penjualan, sistem rekrut, dan sistem bina. Jadi step by step dipelajari. Kuasai dulu sistem selling, nanti rekrut,
baru bina. Ilmu yang didapat waktu selling itu nanti dipakai waktu rekrut dan bina. Jadi fondasi pertama adalah sellingnya. Nah, ini yang jadi visi kita. Kan tadi kita udah bahas, income abadi adalah penghasilan terus meningkat dan bisa diwariskan. Lihat nih koinnya, terus bertambah kan? Nah, visi kita adalah membangun income abadi. Misinya melakukan misi mulia, menolong nasabah dan keluarganya. Dan menolong tim capai income abadi. Jadi kita sama-sama berusaha raih uang pensiun 200 juta. Kalau mau ditekuni terus, ya silakan, itu bergulung lagi. Tadi saya ngomong sama istri ya, enak ya, kita misalnya pelan-pelan jalani bisnis ini dengan benar, kita kerjain 20 tahun, saya ngomong sama istri. Setelah 20 tahun, nanti saya dapat 200 juta, kamu dapat 200 juta, enak ya kita ya suami istri dapat 400 juta. Kira-kira gimana menurut kamu? Saya tanya istri. Kira-kira dia ngomong apa Kak Golda? Enak lah. Enak ya? Enak lah. Nah, saya tanya Ci Jenny, kira-kira enak nggak dapat 400 juta suami istri sama Ko Wongso? Ini saya perjelas lagi, kasih gambarnya lebih jelas karena waktu saya baca buku diajarin bahwa semakin jelas angkanya, kita semakin bersemangat karena jelas dia. Semangat lah, Dok. Semangat ya. 100 juta pun udah bersyukur. Nah, ini kita targetnya ada 400 juta suami istri. Nah, itu sebenarnya saya tanya istri, susah nggak sih capai income abadi? Orang cuma cetak 5 BP. Saya bilang, saya cetak 5, nanti kamu cetak 5. Jadi kita cukup cari 10 orang dalam 20 tahun, saya bilang kalau santai-santai. Kira-kira oke nggak ya dijalani? Banget oke. Kalau mau capai dalam 10 tahun gimana? Bisa nggak? Bisa aja sih. Bisa, Ko Hee Bing dalam 10 tahun capai IBP abadi? Wow. Karena dia dari dulu visinya setahu saya memang dia mau cetak passive income. Kalau dulu saya berpikir cetaknya income cepat. Nah ini sekarang saya lagi ubah visi. Bagaimana supaya kita bangun income-nya yang income-nya abadi yang terus berkembang. Nah, kuncinya apa sih sebenarnya? Ternyata saya temukan yang lebih detail lagi bahwa kita adalah bangun income dengan cara membangun 3M diri. 3M itu apa? Mindset, motivasi, dan metode. Buka mindset kita, lepaskan diri dari ikatan rantai. Kan kita seperti gajah hebat, tapi di rantai. Kita mau bebas dari rantai ini. Kedua, kita memiliki motivasi yang benar waktu membangun bisnis ini. Kita mau income yang abadi, yang terus berkembang, bahkan setelah kita meninggal, bisa diwariskan ke Vanessa, Vincent, dan Videsa. Lalu kita lakukan dengan metode yang tepat. Nah, 3M kita pelajari dengan baik, kita bangun diri sendiri, lalu kita lanjut bangun partner berikutnya. Makanya ini perlu di-sharingkan ke tim kita. Kita, misalnya Kak Golda ajak Kak Molida, ini boleh di-sharingkan ke dia untuk bangun dia, supaya dia bisa bangun orang lain. Nah, itu konsepnya. Nah, ini yang mau kita bahas malam ini. Tentang 3 lingkaran effortless. Effort artinya usaha. Less artinya sedikit. Jadi kita mau usaha yang sedikit, tapi hasilnya besar. Nah, ini kuncinya adalah di tengah, yaitu state. State artinya kondisi emosi atau kondisi mental. Kita mau punya kondisi mental yang stabil, dewasa, mandiri, sehingga kita happy setiap hari melakukan aktivitas, tindakan, dan hasilnya luar biasa. Nah, ini ada kata kuncinya. Untuk kondisi mental, kita perlu invert. Invert artinya ubah pola mindset atau pola pikir bagaimana bisa cari jalan termudah untuk menyelesaikan suatu hal. Yang kedua, enjoy. Dinikmati prosesnya. Bagaimana kita bisa happy. Ketiga, rilis. Yang jelek-jelek dibuang. Contohnya handphone kita banyak data-data yang jelek, kita buang. Keempat, kita istirahat. Kalau sudah waktu istirahat, cukup tidur 7-8 jam setiap hari. Karena orang yang kurang tidur, maka emosinya, daya pikirnya itu kurang. Makanya orang bilang, orang yang kurang tidur lebih cepat pikun.
lebih gampang lupa. Baca buku susah paham. Itu karena sebenarnya kurang istirahat. Tidurnya nggak cukup 7 sampai 8 jam. Karena ketika tidur, gelombang otak itu istirahat memperbaiki sel-sel saraf yang rusak. Dan dia memperkuat ilmu-ilmu yang dipelajari. Maka orang yang cukup tidur itu lebih cerdas. Kelima, notice artinya menyadari kondisi. Misal kita lihat sesuatu, kita lebih bisa membayangkan apa yang terjadi berikutnya. Artinya lebih sadar. Jadi gampang ya, untuk ciptakan mental yang bagus, kita cukup ubah mindset, nikmati, lepaskan yang jelek-jelek, istirahat, dan lebih sadar. Oke, lanjut ya. Yang kedua, action. Action atau tindakan. Tindakan kita yang kita definisikan. Definisi artinya ada standarnya. Satu hari standarnya berapa sih yang dinamakan aktivitas? Kita maunya berapa sih? Contoh saya mau 20 poin. Kak Golda mau 10 poin. Silakan. Bebas. Nah, kedua, start. Mulai. Harus mulai. Langkah pertama. Kayak tadi Kerasakti kan dia kan bilang ya, satu langkah dia jalan ke barat. Nggak bisa langsung terbang, dia jalan. Kalau di Alkitab ada Musa pimpin bangsa Israel satu langkah demi satu langkah menuju tanah Kanaan ya Kak Golda. Artinya mulai dari satu langkah dulu. Ketiga, disederhanakan. Nah, semakin sederhana semakin bagus. Keempat, progres, ada perkembangan. Jadi kita ada pengukuran. Misalnya tahun ini saya 100 juta, tahun depan 200 juta. Dia ada terukur. Pace itu temponya. Tempo. Nanti saya jelasin di slide berikutnya. Nah, ini ketiga hasil. Bagaimana hasilnya lebih banyak? Yang paling penting dasar dari hasil adalah belajar. Orang yang mau belajar, maka hasilnya akan lebih bagus. Lift artinya mengangkat. Mengangkat itu bicara tentang kita membantu orang sukses. Yang tadi loh, membantu tim mencapai income abadi. Ketika kita punya visi membangun orang, maka kita dikaruniai Tuhan satu nilai lebih, yaitu kita ngajar, kita belajar lagi. Hari ini saya bisa ngajar karena saya belajar dulu. Tapi karena saya belajar untuk ngajar, daya serapnya lebih tinggi. Nanti saya kasih diagramnya, kenapa ngajar itu yang paling bagus. Ketiga, artinya diotomatisasi. Contohnya kita setiap Senin malam kan GM, Senin siang ada LM. Itu kan sudah secara otomatis. Semakin bisa diotomatis, itu makin hasilnya kita nggak usah mikir lagi. Oke, ada jadwal. Nah, itu paling bagus buat jadwal. Lalu trust, bangun kepercayaan, bangun nama baik, bangun reputasi. Pengusaha yang sukses, reputasinya bagus. Dia gampang cari pemodal atau peminjam uang. Kan kadang kita butuh dipercaya supaya lebih mudah melakukan sesuatu. Kalau kita dipercaya nasabah, ya kita bisa gampang closing. Kalau kita susah closing, mungkin kita belum dipercaya sama customer. Prevent artinya mencegah. Kalau kita prospek dengan benar, kita mencegah hal-hal yang tidak baik yang mungkin terjadi. Now itu artinya lakukan sekarang. Itu ada rumus 2,5 detik. Nanti saya jelasin lebih detail. Jadi kalau kita pahami 3 lingkaran ini, ditambah dengan 3 yang tadi, yang 3M lingkaran ini, jadi total ada 6 lingkaran. Ini kalau digabung, itu hasilnya luar biasa. Karena M pertama, mindset buka pikiran. Kita bersedia untuk belajar. Motivasi, membuat kita semangat terus. Metode, buat cara kita lebih bagus. Namun metode seperti apa yang harus dikembangkan? Nah ini jawabannya. Metode untuk membaguskan kondisi mental. Bagaimana metode supaya actionnya bagus? Bagaimana supaya hasilnya lebih bagus dan hasilnya berkali lipat datang terus-menerus? Nah, ini kita langsung masuk ke yang pertama ya. Kak Golda boleh bantu saya baca kondisi mental yang effortless. Kerja sedikit hasil banyak. Coba Kak Golda bantu baca. Ada 10 poin. Effortless state. 1, saat cukup istirahat fisik. 2, emosi stabil. 3, mental berenergi. 4, fokus. 5, sadar. 6, waspada. 7, hadir.
8 perhatian, 9 fokus ke hal penting, 10 dengan mudah. Iya. Jadi kalau kita bisa capai kondisi effortless, maka kita tubuhnya sehat, mentalnya stabil, fokus, perhatian. Kita lagi prospek orang, orang juga fokus. Kita fokus ke mereka, dan mereka juga bisa fokus ke kita. Nah, PP leng saling nomor polis. Nah, lanjut ya. Nanti saya perjelas lebih detail bagaimana ini. Ada satu kondisi yaitu mengeluh. Nanti saya perdalam tentang mengeluh. Saya lanjut dulu yang kedua. Nah, ini effortless action. Boleh Cijeni bantu baca 6 poin ini? Effortless, mencapai hasil lebih dengan mencoba sedikit. Yang kedua, berhenti menunda. 3, mengambil langkah pertama yang penting. 4, selesaikan tanpa berpikir berlebih. Yang kelima, buat perkembangan dengan tindakan yang ada temponya. 6, kamu mencapai lebih tanpa usaha berlebih. Nah, Cijeni nampak nggak yang warna merah, yang penting-penting? Iya. Yang paling penting menurut Cici yang mana? Berhenti menunda. Nah, kenapa kita menunda juga ada alasan psikologisnya. Ketika kita menunda, itu karena ini yang pertama, kondisi mental kita belum ready. Nah, ini kita nanti akan kasih tips-tips untuk bagusin mentalnya. Karena dia berhubungan. Kalau mental jelek, maka action-nya juga jelek. Kalau action jelek, hasilnya juga jelek. Jadi ya rangkaian satu proses. Jadi ditumpuk. Mulai dari mindset, akhirnya motivasi, metode, itu kan ditumpuk jadi kondisi. Kondisi ini ditumpuk oleh tindakan, tindakan baru datang hasil. Kalau yang pertama jelek, yang kedua, ketiga udah susah untuk cantik. Nah, ini yang nomor 3 ada 5 poin. Siapa mau bantu baca? Cisuryanti mungkin ya. Boleh, Dok. Ya, tolong. Effortless result. Yang pertama, kamu terus kembangkan effortless state. Kedua, kamu terus ambil tindakan effortless dengan kejelasan tujuan, langkah kecil, jelas, dan tempo konsisten. Ketiga, kamu mencapai yang kamu mau dengan lebih mudah. Keempat, tetapi kamu sekarang mau hasilnya berlanjut, mengalir ke kamu berulang-ulang dengan usaha tambahan sekecil mungkin. Kelima, kamu siap mencapai hasil effortless. Nah, Cisuryanti dapat poin paling penting di sini apa? Hasil yang berulang-ulang ya, Dok? Ya, hasilnya datang berulang-ulang mencari kita. Nah, itu yang mau kita cari dari income abadi yang slide yang awal tadi. Ini yang pertama tadi itu kan kenapa orang ini bisa dapat sampai 3,2 M. Karena dia sudah bangun pipa uang ini. Nah, pipa-pipa uang yang akan setor uang ke dia. Nah, dia di tengah sini, karena dia merintis cetak kepala cabang, semua income mereka dia wajib setor ke dia. Nah, jadi semua income setor ke dia. Makanya bisa dapat 210 juta per bulan. Dia membangun orang mandiri, cari income sendiri, dia dapat royalti. Nah, kira-kira income yang seperti ini menyenangkan nggak? Dengan usaha sedikit, hasilnya banyak. Nah, sampai di sini ada yang mau dibahas sebelum saya lanjut lebih detail? Karena ini saya kasih garis besar dia dulu. Jadi kita belajar dari garis besar, nanti kita masuk ke yang kecil-kecil. Dan ini juga poin penting yang bisa dijelasin, di-sharingkan ke calon agent di awal. Karena ini artinya untuk membuka wawasan bahwa dia rahasianya semua udah ada dalam satu slide ini ceritanya. Cuci tangan.
Nah, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Dok. Oke. Kalau jelas kita akan masuk ke versi contoh-contohnya. Saya udah taruh file ini di Google Drive bab 2. Ini versi pendeknya. Yang versi panjang teman-teman bisa buka sendiri nanti di Drive bab 2. Karena yang bab 2 yang versi lengkap lebih panjang. Ada sekitar 45 slide. Ini saya pendekkan cuma 17 gambar. Nah, ini ya penjelasan tadi cuma garis besar. Intinya adalah jika teman-teman mau pindah dari atas ke bawah, atas itu apa? Atas artinya usaha besar, tapi hasil kecil. Karena kita dorong batu dari lembah ke gunung. Kak Golda bayangkan ya, dari Medan kakak dorong batu ke Brastagi. Kira-kira susah nggak? Dari Medan ke Brastagi. Susah. Nah, tetapi kenapa orang mau kerjakan? Karena kalau dia dorong ke atas, dia dapat uang. Nah, sekarang kalau dibalik, Kak Golda lempar batu dari Brastagi ke Medan, usaha kan kecil kan, tinggal dorong kan? Gulung ke bawah. Yang bawah ini makin besar, hasilnya besar. Nah, kalau teman-teman mau pindah dari A ke B, maka boleh baca lebih detail nanti yang versi lengkapnya. Supaya lebih paham. Ini saya kasih yang versi pendeknya. Jadi teman-teman, konsep effortless ini sebenarnya menggabungkan dua hal. Pertama adalah sesuatu yang penting. Esensi artinya penting. Jadi kita belajar mencari, kita mencari hal-hal yang penting, lalu kita buat prioritas untuk kerjakan, esensial. Lalu kedua, poinnya enjoyable, kita menikmati. Jadi kalau digabung, yang di tengah-tengah itu namanya effortless. Jadi carilah hal-hal yang penting, yang enak dikerjakan. Itu namanya usaha kecil, hasil besar. Ingat ya Kak Golda ya, cari sesuatu yang penting, yang berharga untuk diperjuangkan. Gimana supaya bisa nikmat, di-enjoy, itu digabungkan. Yang bergabung itu yang dikerjakan. Nah, lanjut ya. Nah, coba Kak Golda bacain 3 poin ini. Pikirkan hal yang paling esensi, yang paling mudah. Kedua, lakukan dengan cara termudah. Ketiga, dapatkan hasil terbaik tanpa kelelahan. Wow. Nah, apa pendapat Kak Golda dari gambar sebelah? Ya, yang effortless lah ya, yang tinggal dorong terus jadi gulung jadi banyak, jadi besar. Nah, kalau yang pertama yang buat capek, exhausting artinya capek. Kita berpikir, kita melakukan banyak hal yang membutuhkan banyak usaha. Nah, kadang pemikiran kita pikir sesuatu yang berharga harus dikerjakan dengan susah payah. Akhirnya kita mengalami kesulitan. Mindset-nya susah jadinya. Ya, karena mindset susah. Lelah dokter. Hah? Lelah dokter. Otaknya udah capek. Akibatnya apa? Hasilnya kecil. Kayak dorong batu ke atas Brastagi. Padahal sebenarnya kita cukup pikirkan bagian mana yang paling penting dari bisnis kita dan itu yang bisa paling mudah. Saya temukan ya teman-teman. Kalau saya bisa temukan dan bina satu orang jadi BP, itu seperti saya dorong batu ke bawah. Saya renungkan lagi ya. Pak Huibing, misalnya dulu rekrut saya. Dia rekrut saya sekali, ngajar saya sekali. Tapi karena saya mau berusaha, saya mau kerjain, dia juga bimbing sambil jalan bersama. Saya tiap bulan setor ke Pak Huibing 20-30 juta. Nah, Pak Huibing ada berapa seperti saya? Hitung aja. Ada Ratna, ada Fiti,
ada saya, ada Edwin. Total dia ada 15 BP. Katakan rata-rata setor 20 juta. Berarti 300 juta dong yang diperoleh setiap bulan. Nah, jadi kuncinya adalah bagaimana kita cetak BP. Karena BP akhirnya bisa cetak leader, leader cetak agent, dan semua berjalan. Jadi berputar, turun ke bawah income-nya. Nah, jadi cara tercepat untuk membangun income body, ya cari dan binalah orang jadi BP. Kalau ketemu yang bisa mandiri, itu namanya dapat jackpot. Nah, yang kedua, lakukan. Kalau yang dorong ke atas, itu lakukan sangat keras, sangat ribet, terlalu dibuat-buat, berpikir terlalu banyak, dan melakukan terlalu banyak. Nah, yang sering saya temukan adalah ini, overthinking. Berpikir berlebihan. Jadi dia seperti dorong batu ke atas. Nasabah nggak mau lah, nggak bisa lah, susah. Nah, itu overthinking. Belum dikerjain dia udah overthink. Padahal kuncinya adalah lakukan langkah pertama. Jalan satu step by step. Mau prospek, mulai dengan chatting. Mulai dengan angkat telepon berbicara. Kalau effortless, cari cara yang termudah. Hasilnya apa? Kalau yang dorong batu, hasilnya capek dan hasil yang diinginkan sedikit. Nah, lawannya kalau di sini adalah hasilnya benar tanpa capek. Nah, itu yang kita mau. Emang mau kerja atau dikerjain kan gitu ya Cak Lontong bilang ya. Lu kerja atau dikerjain. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantat pos-posan apa dibilangnya ya. Nah, dia pernah bilang kayak gitu. Nah, ini yang tadi saya udah ceritain. Mengulang kembali aja, ada 3 lingkaran yang kita perlu kuasai. Kita kuasai dari dalam dulu, baru keluar action, baru ke hasil. State artinya kondisi ya. Ingat ya, kondisi, action, result, hasil. Ini tadi kita sudah baca juga. Kalau mau capai kondisi yang effortless, maka kita perlu lakukan 10 hal ini. Sebenarnya bagus nggak sih kalau kita cukup istirahat, lebih sehat? Bagus nggak sih kalau kita emosinya stabil, kita fokus, perhatian, cari yang mudah, cari yang penting, hasilnya mudah? Menurut saya ini penting sekali teman-teman. Walaupun bukan untuk cari income body, ini sebab perlu juga untuk hidup sehari-hari. Jadi ibu rumah tangga juga perlu. Nah, ini menurut saya ini konsep yang umum. Kalau effortless action, kuncinya ini berhenti menunda. Nah, jadi ini ada yang komen, Andrew nggak heran cerdas karena tidur nama temanku, tengahku. Jadi namanya Andrew Tidur Hartanto ya. Ya, karena tidur itu bagus untuk kesehatan, otak juga lebih cerdas. Orang yang kurang tidur, ini lawannya Cijeni. Dia kurang tidur selalu ngantuk. Nah, akibatnya apa? Kurang fokus. Belajar daya tangkapnya lebih sedikit. Nah, entah benar nggak ya Cijeni ya? Coba nanti bisa testimoni. Benar nggak? Belajar harus berbaca berkali-kali baru bisa paham. Karena orang yang otaknya kurang istirahat sama istirahat itu beda di daya tangkap sama daya ingat. Ya, iya sih. Ya, iya ya. Nah, berarti mulai hari ini cukup tidur ya. Nah, ini Cijeni. Coba bantu saya baca 6 poin ini. HP hang. Informasi masuk terus. Itu overload. Kalau yang kedua, otak buat pilihan untuk alokasi kemampuan kognitif, itu berarti berpikir. Yang ketiga, otak diprogram diprioritaskan emosi dengan nilai tinggi seperti takut, benci, marah. Yang keempat, emosi kuat, ini akan menang. Yang kelima, sehingga sumber daya mental untuk melakukan hal yang lebih penting sudah sedikit atau habis. Yang keenam, akibatnya energi habis untuk emosi aja, namun hasilnya sedikit. Nah, apa pendapat kamu, Ci?
ya memang benar gitu. Nah, jadi thank you Ci Jenny. Jadi gini, teman-teman, coba lihat coretan ini. Karena ada kemarahan, ada dendam, ada takut. Ini Kak Goda dulu saya paling ingat. Dokter, saya takut salah prospek. Nanti saya jelasin salah. Nah, dia takut. Atau distraksi, terganggu. Capek. Nah, ini tadi Ci Jenny cerita ya, dia capek, kurang tidur. Asumsi yang sudah kadaluarsa. Mengeluh. Burden artinya beban yang banyak. Ketika ini ada, maka otak kita itu kayak handphone yang kebanyakan data. Kayak gini Kak Golda, lihat nih. Kira-kira handphone yang kayak gini gimana Kak kalau tiba-tiba mau jalankan ijet? Matilah. Hang dia ya. Nggak bisa disubmit. Keluar-keluar terus dia. Nah inilah terjadi pada diri kita manusia. Kita ada takut, dendam, benci, banyak masalah, banyak mengeluh, mikir-mikir yang aneh-aneh, asumsi yang aneh-aneh, belum terjadi mikir yang aneh-aneh, kecapean, distraksi. Handphonenya gimana Kak Golda? Hang, dokter. Kalau manusia? Acak aduk kayak gambar. Biasa kayak gini Kak Golda. Saya kasih contoh Cilina. Kok mirip ya? Ya kan Iya, gitu iya. kan mukanya kan? Iya. Kayak gini. Pokoknya mukanya macam pantat kuali. Pernah nggak lihat calon nasabah, agent yang mukanya kayak gitu? Ya sering lah. Nah itu kira-kira masalahnya apa? Inilah. Yang mana bebas lah kalau punya semua, jackpot lah semua. Cepat kaya. Kaya penyakit maksudnya. Jadi teman-teman, ketika HP hang kayak gini, apa yang kita lakukan? Refresh dulu lah dokter, matiin dulu. Iya. Kalau kita lagi gini, Nggak, apa buang yang ganti kita HP lakukan? baru. Hah? Buang ganti HP baru. Masalahnya kalau otak kita yang kayak gini gimana? Nggak bisa ganti otak. Gantilah otak yang baru dong. Ya, pakai apa? Pakai Otak otakmu dong. babi, otak kucing. Punyamu aja dong. Nggak bisa. Punyaku. Nggak bisa ditukar. Tapi ini luar biasa loh. Saya makin memahami ilmu ini, saya makin sadar. Kenapalah hidup agen ini susah. Dia marah kepada keluarganya. Marah kepada dirinya sendiri. Banyak hutang, banyak pinjol, banyak cicilan rumah, cicilan mobil. Sering mengeluh. Mikir yang aneh-aneh. Capek. Tiap hari begadang, kirain cari uang lebih banyak dengan kerja lebih banyak. Atau banyak distraksi, kebanyakan nonton Netflix, main game. Takut dipecat, takut demosi. Atau takut klaim nggak bisa. Ini yang paling kasihan, dendam. Jadi teman-teman ini kalau bisa diapain? Dibuang ya. Ini namanya racun-racun memori. Nah ini saya kasih tips cara buangnya ya. Ini ilmu mahal nih teman-teman. Coba yang belum baca, Andrew lah Andrew. Andrew baca yang sebelah kiri, si Elis baca yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri. Fokus ke yang belum dimiliki, jadi mengeluh. Fokus ke yang sudah dimiliki, jadi bersyukur. Nampak lingkarannya? Kita belum punya ini, yang warna hitam belum punya. Kita fokus ke yang belum punya. Terakhir dia makin kecil yang kita punya. Karena jadinya banyak mengeluh. Ketika mengeluh, otak itu jadi error. Kayak tadi. Oh, kocok kan? Nah, kalau bersyukur, fokus ke yang sudah punya, hasilnya bahagia, otaknya lebih tenang, akhirnya bisa lebih kreatif untuk meningkatkan yang belum punya. Nah, jadi bersyukur membunuh energi negatif kesimpulannya. Ini siapa mau bantu baca yang 4 poin ini? Yang mana, Dok? 4 poin.
Korban kurang beruntung. Sulit untuk tidak mengeluh tentang apa yang kita tidak dapat. Mengeluh itu sangat mudah dilakukan. Orang telat bertemu kita, tetangga ribut, tidak ada tempat parkir saat kita telat saat baca berita. Semakin mengeluh sama dengan kanker emosional, membuat semakin mudah melihat dan mendengar keluhan orang lain. Nah, coba simpulkan Cilina. Karena sering mengeluh, jadi emosi tidak stabil. Jadi semakin gampang mendengar keluhan-keluhan. Itu. Akhirnya makin kacau ya Cia, kayak tadi ya. Ya, Temponya hang, eject pun nggak bisa. iya. Oke, thank you. Kita lanjut. Ya, oke dok. Nih, ini resepnya. Ayo, Ci Jenny yang bacain resepnya, ada 4. Ayo Ci Jenny, resepnya dibaca. Ketika bersyukur, kondisi emosi yang kurang otomatis berubah menjadi memiliki. Energi bertambah, caranya mudah, mengeluh, lanjut dengan bersyukur. Contoh, anak saya tengah malam terbangun terus, saya capek sekali. Namun saya bersyukur saya ada anak yang lucu ini, kalau ketawa sangat membuat saya senang. Nah, coba Ci Jenny lakukan 1 kali mengeluh, terus lanjut dengan bersyukur. Kita langsung praktek. Mama cepet karena mama. Aduh, ini anakku ganggu saya meeting aja. Tapi nggak apa-apa lah. Dia lucu ya, lucu kali dia. Bukan lucu, sayang. Penerus saya nanti. Sayang. Kata kuncinya bersyukur, bukan tapi. Tapi. Tapi saya bersyukur. Namun saya bersyukur, boleh. Atau contoh, kita ketemu nasabah yang detil. Aduh, ini nasabah kok cerewet kali, banyak kali nanya. Namun saya bersyukur dengan dia cerewet, banyak tanya, dia akan lebih mengerti, nanti klaim lebih mudah. Ada lagi. Aduh, ini nasabah kok kayaknya apa ya? Kabur-kabur gitu ya. Itulah mengeluh. Tambahkan. Namun saya bersyukur dengan adanya dia, saya banyak belajar tentang bersabar dan kreatif agar bisa lebih dekat dengan dia. Nah, Kak Golda contoh 1 coba. Yang kakak suka keluhkan. Apa yang aku suka keluhkan ya? Aku paling ingat Kak Golda suka bilang, saya pelupa lah. Kan udah enggak dokter, jadi lupa. Pelupanya sembuh ya, hebat ya. Ya, itu yang dikeluhkan adalah saya pelupa, tapi saya jadi gampang melupakan dendam, sakit hati, marah. Nah, itu sih dokter. Jadi lebih gampang mengampuni. Itu Saya salah bersyukur. Kak. Bukan gampang lupa, emang kakak baik aja. Jadi kata kuncinya adalah ketika ada keluhan, langsung tambahkan dengan saya bersyukur ya. Atau saya bangga pun boleh. Contoh ya. Contoh Kak Ci Jenny ngomong gini. Ini si Swanto cerewet kali. GM panjang kali dia ceramai kita. Nah, kira-kira apa lanjutannya? Lanjutan komplain. Bersyukur punya leader yang cerewet, dokter yang cerewet, akhirnya saya bisa belajar banyak. Jadi kalau aku cerewet, teman-teman kata kuncinya lanjut bersyukur ya. Bersyukur saya punya dokter yang cerewet, saya banyak ilmu dari dia. Ya harus Sampai ikhlas. tua nanti. Iya. Bicara harus ikhlas ya, jangan ngomong aja. Ikhlas sekali lah dok. Aku belajar banyak dari dokter. Cuma Iya, diam-diam, iya. nggak perlu diumbar-umbar. Oke, cukup. Nanti besar kepala saya ya. Lanjut. Ada kata sifat positif ya teman-teman. Coba Kak Golda yang baca. Kak Golda dipanggil terus karena buka video. Jadi Kak Golda suruh yang lain buka video supaya nggak disuruh terus.
Buka. Ya, apa nih? Kata sifat tambah ya, dokter. Kata sifat positif. Positif. Kata sifat mana yang menggambarkan Anda? Kira-kira untuk berhasil sebagai pebisnis butuh yang mana saja? Apa rencana Anda untuk menambah kata sifat ini dalam diri Anda? Keempat, menurut Anda, jika Anda memiliki kata sifat ini, apa yang akan terjadi dalam hubungan Anda dengan orang lain? Teman-teman boleh ambil kertas, catat ya kalau yang belum begitu ingat bahasa Inggris. Oke, thank you Kak Golda. Nah, yang pertama adalah generous. Generous artinya murah hati. Value artinya kita punya nilai. Seseorang itu punya nilai yang berharga. Understanding artinya memahami, mengerti. Refreshing artinya kalau dekat dia kita segar. Contohnya ya, kita lihat cewek ini. Dekat dengan si cowok ganteng ini. Refreshing nggak dia? Refreshing lah dok. Si cowok dekat wanita ini refresh nggak dia? Authentic artinya nyata, asli. Asli lah ya, autentik asli. Worthy berharga. Peaceful damai. Important penting. Spesial khusus ya. Splendid artinya menyenangkan. Seen terlihat. Jadi kalau kita dekat dia, kita terlihat sama dia. Bukan dia sibuk main handphone. Saya dulu ingat ya, ada satu agent, kalau dekat dia main handphone terus. Matanya lihat handphone terus. Kira-kira kita terlihat nggak sama dia? Enggak. Nah, kita nyaman nggak dekat dengan orang seperti ini? Enggak. Simbiotik artinya saling menguntungkan. Atau ini orangnya cari untung aja terus, kita rugi terus sama dia. Fokus. Dekat dia fokus nggak sama kita? Kayak ini saya lagi ngomong-ngomong. Fokus nggak teman-teman? Atau cuma hidupin habis itu pergi jongkok di WC sambil baca koran. Hidupin ini di meja kerja. Raw artinya asli ya, alamiah. Intimate artinya dekat. Important penting. Invigorating artinya membuat semangat. Vigor semangat ya. Empowering memberdayakan. Dekat dia makin pintar atau makin bodoh? Quiet artinya tenang. Coba bayangkan dekat teman yang cerewet, ngomong terus, cerewet terus. Tapi nggak menyenangkan karena asik mengeluh. Golden artinya apa ya, bagus lah ya. Magical, terkejut-kejut lah ya, spesial. Dia banyak surprise dekat dia. Warm, hangat, impactful, punya dampak. Engaging artinya interaksinya bagus ya. Validating artinya dekat dia kita merasa nyaman karena dia terima kita. Ini accepting juga menerima ya. Priceless, tiada harga. Nah, kira-kira kalau Kak Golda dekat orang seperti ini dan usianya mirip-mirip Kak Golda, kira-kira jadi apa dengan dia Kak Golda? Yang mana nih dokter? Misalnya semua ini ada di dalam satu laki-laki. Kira-kira dia bakal jadi apa? Hah? Semuanya ini ada dalam satu laki-laki dokter? Masa sih? Pusing aku. Intimate, iya. Jatuh cinta lah Kak Golda. Apa? Jatuh cinta, klepek-klepek. Kalau laki-laki kayak gini. Kayak itu yang di drakor. Perfect. Tapi dia intimate. Itu. Terus dia sama kakak dekat. Oh gitu. Kak Golda lagi gadis, ketemu laki-laki kayak gini. Kira-kira gimana laki-lakinya itu? Iya, sempurna sih ya dokter ya. Tapi mau nggak kakak dekat-dekat dia? Mau banget. Ya. Andrew. Nah, ini bayangkan nih wajah Andrew ya. Kira-kira okay. Kak Golda mau tempel nggak sama dia? Ya mau Kak Andrew. Kak Golda apa buat
buat semangat invigorating si Andrew aja. Buat si Andrew senang aja. Gini-gini zaman kuliah banyak peminat loh. Iya. Percaya. Pernah lah. Iya. Dokter jangan sementang-mentang. Kan saya nggak bilang, Andrew, kamu yang keluar sendiri. Dokter jangan sementang-mentang. Lanjut ya. Maksudnya gini loh, kita mau introspeksi diri. Selama ini kita jadi orang yang seperti apa? Karena Kak Golda buka video, saya Kak Golda lagi ya. Dia teman-teman bantu Kak Golda dengan buka video supaya Kak Golda aja kena terus. Ayo, Ko Andrew biasanya buka tuh Ko Andrew. Celis mana, ayo. Kak Golda, misalnya ya, kakak ketemu laki-laki, orangnya pelit, tak ada nilainya, egois, nggak mau mengerti orang. Dekat-dekat dia nggak enak, nggak menyegarkan, bau lagi dia. Pura-pura orangnya nggak asli. Dia merasa dirinya nggak berharga, asik mengeluh aja, asik marah-marah aja. Itu nggak usah ditanya dokter, jauh deh dokter. Kabur aku dokter, capek. Aduh. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita jadi agen yang lawannya dari ini, kira-kira kita mau nggak didekati sama nasabah? Muka kita suntuk aja. Tiap hari kita mengeluh, komplain, mengkritik dia. Kira-kira gimana respon si orang itu? Kabur lah nasabahnya dokter. Nggak mungkin lah ya dia tidur kayak gini ya Kak Golda ya. Ya, jadi teman-teman ini introspeksi diri untuk saya dan juga untuk teman-teman. Bagaimana kita memposisikan sifat kita? Apakah lebih banyak positif atau negatif? Kalau negatif, maka itu akan membuat kita susah mencapai income abadi. Ini kita perlu perbaiki. Ya, lanjut. Nah, ini ada lagi yang namanya hukum hasil yang hilang. Kak Golda mau minta tolong siapa bacain? Celis atau Ci Aina tuh. Mana nih yang jelas? Ayo udah Celis, ayo. Hukum hasil yang hilang. Menulis 2 jam dapat 2 halaman. Menulis 4 jam dapat 3 halaman. Kecepatan jadi menurun. Usaha lebih besar di titik tertentu menjadi pertanyaan. Banyak pencapai tinggi meningkatkan usaha 2 kali. Lalu melihat hasilnya menurun dan berpikir jawabannya adalah berusaha lebih banyak. Apa efeknya? Nah, thank you Ci Elis. Kita lihat ya. Yang garis tegak namanya total output. Artinya kualitas kerja ya. Atau hasil kerja yang dihasilkan. Atau kita bicarakan omset lah ya. Nah, yang makin ke kanan artinya total input yang dimasukkan. Usaha, waktu, dan resources. Kan masih ingat ya, 2 minggu lalu kita belajar bisnis bahwa 3 modal usaha. Modal bisnis adalah waktu, tenaga, dan sumber daya. Masih ingat? Yang waktu kita bahas personal MBA kan, bisnis dibangun dengan waktu, usaha, dan sumber daya. Usaha atau tenaga lah ya. Nah, kalau kita mau inputnya sedikit, ya hasilnya pasti sedikit lah ya. Lalu kita pikir kita lebih rajin, ya hasilnya makin banyak. Kita makin rajin, hasilnya makin banyak. Kita makin rajin, tapi hasilnya kok jadi tetap ya. Makin rajin lagi kok hasilnya makin turun ya. Nah, ini maksudnya hukum hasil yang hilang. Ada titik yang paling produktif, ketika kita tingkatkan lagi hasilnya malah nggak tambah banyak, datar dia hasilnya. Lebih paksa lagi, makin turun. Ini contohnya ya. Kita katakan contoh waktu. Ketika kita kerja 1 jam, maka hasilnya 1 juta. Kita kerja 3 jam, hasilnya 3 juta. Kita kerja 8 jam, hasilnya banyak, 20 juta. Lalu kita lebih rajin lagi kerja, sampai kerja 24 jam. Dapatnya apa teman-teman? Dapatnya jadi zombie, karena kurang tidur jadi bego-bego gitu.
Jadi bego-bego Kak Golda. Karena ada titik di mana puncak produktif setelah itu turun. Nah, ketika ini terjadi, maka kita harus cari strategi. Kita lanjut ke yang poin ketiga, yaitu hasil yang lebih mudah. Ini kita kan bicara action. Jadi teman-teman, ketika jam kerjanya sedikit, lalu bilang, aku nggak sempat lah, waktuku udah nggak ada. Ya, apa hasilnya kayak gini aja lah. Karena input itu menentukan output. Tapi input yang berlebih belum tentu outputnya makin bagus. Itu maksudnya. Kak Golda bisa paham nggak untuk yang ini? Iya, dokter. Nah, jadi teman-teman seimbangkan antara waktu, usaha, dan sumber daya. Dimaksimalkan. Sambil upgrade diri. Supaya bisa meningkatkan kapasitas diri. Oke, lanjut ya. Artinya jangan overload ya, dokter ya. Ya, overload juga nggak bagus. Dia ada titik maksimalnya, yang hasilnya maksimal. Nah, ini ada 2 jenis penghasilan atau hasil. Ini yang tegak ini namanya hasil ya, riset hasil. Ini time waktu. Jadi ada usaha, kita usaha ya. Habis itu kita berhenti. Ini contohnya kita seperti penarik beca atau penarik Gojek atau Grab atau yang kita kerjanya dibayar per jam. Misal kita kerja 1 jam dibayar 1 juta. Ya kita kerja ya karena ada kerja ada hasil. Kan kita nggak mungkin kerja terus kan? Kalau kerja terus grafiknya kayak gini lah. Kan kita ada saatnya istirahat waktu nggak kerja istirahat yang nggak dapat itu maksudnya income yang linear. Contoh ya. Saya setiap bulan jualan 1 polis. Kalau saya tiap bulan hanya jualan 1 polis dengan omset yang tetap, misalnya setiap bulan, setiap polis yang saya jual itu omsetnya 5 juta. Maka setiap bulan saya jual 5 juta setiap 1 polis, maka ya income kita seperti ini aja. Ini namanya active income. Ketika kamu aktif, maka kamu dapat income. Ini ada contoh ya. Di cerita buku ini dia bilang, ada 1 orang berpikir dia lagi jalan-jalan ke Afrika. Ini sebenarnya di Indonesia juga banyak. Di Bangladesh juga ada 1 bapak namanya Muhammad Yunus. Dia lihat orang-orang desa itu, dia mau usaha tapi nggak ada modal. Artinya dia nggak ada uang tapi dia punya waktu dan tenaga. Karena nggak ada uang dia nggak bisa beli modal. Contohnya di kasus ini dia mau jualan ikan. Di desanya banyak orang mau beli ikan. Jadi dia pergi beli sama pedagang besar, misal ambil 20 kilo. Habis itu dia jual ecer ke desanya. Memang ada untung, tapi untungnya nggak banyak karena anaknya ada 7. Terakhir dia pikir, kenapa saya nggak ambil sama nelayan langsung? Ambil sama nelayan kan harganya lebih murah, dia untungnya bisa lebih banyak. Cuma untuk ambil ke nelayan dia harus naik bus. Naik bus ke 1 tempat, dan itu pun perlu modal, perlu uang. Dia nggak punya uang. Akhirnya dia ketemu 1 orang ini mau pinjami dia uang. Pinjami dia microloan. Microloan dia pinjaman kecil sekali. Akhirnya dia pinjam uang, dia bisa beli tiket bus, pergi ambil ikan di nelayan. Akhirnya dia jual lebih banyak. Habis itu dia nggak mau dibayarin, hanya dibayarin aja. Dia mau uangnya udah diterima, dia putar lagi ke yang lain. Dia kan ambil untung. Dari untungnya dia putar lagi pinjam ke orang yang lain. Itu namanya microloan. Jadi akhirnya makin banyak orang terselamatkan. Makin banyak orang terselamatkan dan residual income-nya makin besar. Teman-teman kalau tahu aplikasi pinjam uang Amarta, itu P2P lending, kemarin saya sudah sharing di grup. Itu dia peer-to-peer lending. Jadi dia pinjami uang ke yang seperti saya cerita, pinjam ke ibu-ibu miskin di kampung. Sekarang dia bisa pinjam dalam 1 tahun 2 triliun. Jadi dia modalin uangnya udah putar-putar 2 triliun. Saya pribadi putar uang di sini juga. Saya taruh 60 juta, sekarang udah jadi 63 juta. Udah untung 3 juta dalam waktu 23 minggu. Diputar terus. Saya pikir bantu ibu-ibu, plus saya juga dapat keuntungan hasil investasi.
Nah, itu namanya residual income atau income abadi. Kalau kita jadi lead agent dan kita ajak orang jadi agent, kita sebenarnya lagi bangun residual income. Income kita akan lebih banyak. Kenapa? Karena kita memberdayakan orang lain. Kalau kita kerja sendiri ya ini yang bawah. Atau kita kerja kantoran tanpa naik pangkat ya kita seperti ini aja. Atau kita jual makanan, misalnya jual roti, buat roti jual sendiri ya kayak gini. Atau kita buat rujak, masak sendiri, jual ke orang ya kayak gini. Kecuali kita bisa buat cabangnya. Artinya kita ngajarin orang buat rujaknya, orang itu jual rujak tapi bagi hasil ke kita. Itu namanya franchise. Nah, untuk bangun franchise itu butuh namanya sistem. Nah, di asuransi, di Sequis, kita udah ada sistemnya. Yang penting kita mau jalani, maka kita bisa bangun residual income. Nah, ini Kak Golda coba baca 4 poin ini. Satu, karyawan dibayar per jam versus profesionalis tulis buku. Profesional tulis buku. 2, belajar untuk ujian. 3, olahraga 1 jam hari ini, tapi besok mikir lagi. Lawannya konsisten lakukan. Konsisten untuk melakukannya. 4, pengusaha yang dapat uang pada saat dia lagi kerja versus pengusaha yang bangun bisnis tetap kerja walau dia sedang berlibur. Nah, kalau mau baca bahasa Inggrisnya yang linear yang sebelah kiri, yang residual yang sebelah kanan. Nah, ini yang poin keempat yang tadi saya cerita. Kita pebisnis Sequis yang jualan baru dapat income atau kita rekrut, bina tim, ketika kita lagi liburan, mereka jualan, kita dapat income. Mau yang mana? Ya, itu ketika kita liburan dapat income. Ketika kita sudah pensiun, sudah tua, udah 65 tahun, kalau yang sebelah kiri, yang linear, nggak dapat income. Tapi kalau kita bangun income abadi, kita terus dapat income. Bahkan setelah meninggal pun anak cucu kita tetap dapat. Nah, ini berikutnya yang proses belajar. Kita lihat ya. Kalau kita hanya baca, reading, itu kita setelah 2 minggu hanya ingat 10% dari apa yang kita baca. Coba nampak nggak? Nampak. Nah, Cilina, kita hanya baca buku, kita hanya ingat 10% dari apa yang kita baca. Ya, Tapi kalau kita ini ngajar, giving a talk, 70%. iya. Kalau kita hanya mendengar, cuma 20%. 20%. Nah, teman-teman kalau di sini, diam-diam aja cuma dengar, 2 minggu lagi, yang diingat cuma 20%. Tapi kalau Kak Golda yang buka kamera sambil ajak ngobrol, itu ingatnya minimal 50%. Karena dia melihat dan mendengar. Apalagi diskusi Kak Golda. Ingatnya 70% loh Kak Golda. Ya Kak Golda kelas bisnis, yang lain kelas ekonomi. Karena Kak Golda di depan Mantap bisa lah, Kak diskusi, Golda. yang belakang itu kelas ekonomi. Ayo buka kameranya, Cin. Makanya aku bilang mantap loh Kak Golda. Makanya ayo buka biar jadi kelas bisnis. Jangan, aku lagi jelek. Aduh, jadi jelek. Kan pakai masker bisa, Ci. Mana Ayo, ada aku jelek, juga pakai cantik masker. gitu jelek. Berkibar-kibar. Lagi jelek loh. Aku lagi kasih rambut kering. Inilah karena GID. Jadi Itu kan cantik. pakai kipas Itu angin. cantik. Nah, yang paling keren ini dramatic presentation. Kan aku cantik. Ah, itu pasti ingat 2 minggu lagi 90% perkataan itu. Karena ada unsur dramatisnya. Atau role play, simulating the real experience doing the real thing. Yang paling bagus lakukanlah. Contohnya si Andrew itu dia kalau teori pacaran jago dia. Karena dia udah lakukan pacaran.
Tapi kalau teori menikah dia belum jago. Karena dia belum praktekkan langsung, itu maksudnya ya. Diam dia, berarti dia lagi nggak fokus tuh. Andrew bilang apa? Ada Batman makanya nggak buka Batman apa? Nggak tahu. Ya teman-teman. Apa dong? Oh, fokus dia, fokus. Bukalah videonya. Sedih Lagi kali. kita buka video Saya loh. cuma lihat Kak Golda aja. Kayaknya Andrew Nggak apa-apa. lagi nggak pakai baju. Aku lagi nggak pakai baju. Nggak apa-apa. Itu kan bukan barang haram. Aduh, Ima. Nah, jadi kesimpulannya adalah saya lihat, saya lupa. Saya dengar, saya ingat. Saya lakukan, maka saya memahaminya. Kalau belajar produk nggak pernah di prospek, maka 1-2 minggu kemudian produknya udah lupa. Alami nggak? Tapi kalau teman-teman prospek, apalagi sampai ngajar, itu lebih ingat lagi. Makanya saya bersyukur ya, dikasih kesempatan banyak untuk ngajar. Karena itu semua melatih saya untuk lebih ingat. Ya teman-teman, ketika dikasih tugas untuk ngajar, itu diambil. Karena itu bagus sekali untuk upgrade kemampuan. Ini sih poin learning itu poin di risetnya lebih bagus sih. Karena kita meningkatkan kemampuan diri. Nah, ini terakhir nih. Siap. Yuk Kak Golda hilang, Bah. Iya dokter, sinyalnya hilang, maka aku tutup kamera. Nah, coba Tadi baca aku kan dulu 5 komentar. poin ini. 1, seberat apapun tantangan. Pilihan ya. 2, halangan. 3, kesulitan yang dihadapi. 4, kita Kak Golda hilang. Yang lain boleh bantu? Hah? Suara hilang tadi. Aku ada. Iya dokter, sinyalnya kurang bagus di sini. Oh, Akulah. oke. Seberat apa pilihannya? 1, seberat apapun tantangan, halangan, kesulitan yang dihadapi, kita selalu dapat memilih jalan yang mudah, jalan yang lebih sederhana. Jalan yang lebih mudah, sederhana. Contohnya apa, Cilina tadi kita bahas. Coba review lagi. Lupa aku. Nah itulah kan. Nggak mau hidupin kamera. Kak Golda pasti ingat. Nggak usah hidupin kamera. Kakak ngomong coba. Tadi siang kan aku hidupin kamera, tapi kok sekali lupa. Karena nggak fokus sambil kipas rambut. Karena belajar itu paling bagus fokus. Dan catat. Oh, tadi siang sambil si Kelly ada di samping. Jadi rahasia belajar yang paling bagus adalah belajar untuk mengajar. Jadi karena niat kita mau ngajar, kita otomatis ambil buku, ambil kertas, catat poin-poin penting. Kenapa? Karena ilmu kalau hanya kita dengar lewat hilang, itu seperti apa, kentut. Ya kita cup-cup, kecium sebentar, habis itu hilangnya bau. Nah kita nggak mau ilmunya hilang itu aja. Nah, kalau nggak kecium sedih kali, cuma angin lewat aja, sampai bau pun nggak kecium. Jadi kalau saran saya sih dicatat ya. Karena itu kita belajar untuk mengajar. Karena kita mau bangun income abadi, kalau kita nggak ngajar dengan baik, dengan punya isi, sulit sekali punya income abadi. Ya balik lagi ke jualan sendiri aja jadinya. Karena bisnis kita adalah bisnis memberdayakan orang. Jadi suatu pengingat, teguran supaya kita sama-sama capai income abadi tujuannya. Nah, oke Kak Golda, bagaimana cara termudah untuk menjalani income abadi? Ya itu dilakukan dengan apa yang gampang, dipikirkan yang gampang. Ya enjoy aja. Itu sih dokter. Sedikit usaha tapi besar hasilnya. Oh, ingat kan? Makanya buka video ya teman-teman biar ingat. Buka video sambil catat. Ya teman-teman, kuncinya sebenarnya adalah kita 3 lingkaran tadi itu sih. Kita benerin kondisi mental kita. Nanti teman-teman untuk
lebih lengkap boleh cari di Google Drive bab 2, cari effortless versi lengkap. Nanti teman-teman bisa baca dan praktekkan. Ini saya review kembali sedikit dalam versi cepat karena tadi kan saya cepat-cepat ya. Jadi kesimpulannya adalah kita kalau punya mindset bahwa kita bisa dapat hasil banyak dengan usaha sedikit, kita butuh strategi. Strategi sebenarnya gampang ya. Fokus lakukan yang penting. Ada hukum Pareto bilang gini, 20% usaha kamu akan menghasilkan 80%. Nah, pertanyaan kita tahu nggak 20% usaha kita yang penting itu apa? Kalau di asuransi, usaha yang paling penting adalah menjual, merekrut, dan membina. 3 itu yang paling penting. Sisanya adalah bonus-bonus. Ini 3 sistem selling, sistem rekrut, sistem bina ini benar-benar kita kuasai. Kita bisa transfer ilmu kita ke tim. Maka itu adalah bisa menghasilkan 80% hasil untuk teman-teman dapat di masa tua nanti. Ya, jadi teman-teman tentukan apa yang paling penting. Kalau saya pribadi saya bilang selling, rekrut, dan bina itu paling penting. Mengajar itu adalah bagian dari 3 hal ini. Kan kita mau transfer ilmu kita, memberdayakan orang. Oke. Terus pikirkan apa yang gampang, lakukan dengan cara yang mudah, dapatkan hasil terbaik. Jadi kesimpulannya di lingkaran ini, siapkan mental diri kita. Mental yang nyaman, cukup istirahat, emosi stabil, punya energi, fokus. Nah nih, fokus. Sadar, apa yang dipelajari, disadari, dicatat. Fokus, perhatiannya sepenuh, 100%. Karena pikiran manusia itu, atau kognitif, itu punya pembagian. Contoh ya, kita sambil lakukan A, plus lakukan B, plus lakukan C. Maka otak kita dibagi 3. Kayak handphone loh. Teman-teman buka handphone, buka iJet, buka game, Mobile Legend, buka lagi, apalagi Andrew, Netflix. Buka kamera. Nah, buka kamera. Ijennya nggak bisa samit-samit kalau kayak gitu, Dok. Nah iya, sambil dengerin Zoom, sambil masak-masak cabai. Kira-kira ilmunya nyampe nggak? Sambil main-main sama Kelly. Ah. Jangan sebut nama lah, main sama anak. Iya. Atau sambil Namanya apa? sama anak. Chatting sama Andrew. Nah, jadi hasilnya sih nanti hasilnya kurang karena otak kita itu seperti handphone. Dia perlu fokus. Memori kan memang kita nggak bilang memori terbatas, tetapi fokus itu kan jadi terbagi. Bayangkan aja si Andrew udah mau sama si ini, mau lagi sama si itu, kayak si Mawar Afi. Apa ini maksudnya, Dok? Si itu Suteno apa namanya Suteno ya? Siapa Suteno? Siapa namanya? Pokoknya suaminya katanya sama babysitternya. Udah sama artis, mau lagi sama jaga bayinya. Gimana bagi? Akhirnya satu hilang lah. Nah, jadi otak kita juga sama, hati juga sama. Kita nggak bisa terbagi. Hati itu sepenuh hati. Kak Golda lakukanlah sepenuh hati. Baru hasilnya lebih bagus. Jadi effortless itu bicara fisik, hati, sama kalau kembali ke 3M tadi, mindset sama motivasinya satu fokus lah ya, itu maksudnya. Kemudian kedua, actionnya. Kata kuncinya sih sebenarnya sih berhenti menunda. Mulailah langkah pertama. Lakukan tanpa banyak mikir. Contoh ya, saya pernah dengar stand up comedy bilang gini, si Panji. Dia bilang, saya kan mau kurus. Jam 4 pagi mau olahraga. Kira-kira jam 4 pagi bangun enak nggak? Dia bilang. Ya nggak enak. Enaknya tidur jam 4 pagi, masih dingin-dinginnya. Tapi mau sehat, mau olahraga. Apa yang baiknya dilakukan katanya? Pertama adalah jangan golek-golek, tapi mulailah dengan duduk. Oke, step pertama duduk. Duduk di tepi ranjang, jangan tidur lagi lah. Namanya mau olahraga. Habis duduk, lanjut lagi langkah kedua, berdiri.
Lanjutannya apa lagi? Habis berdiri. Tukar baju lah. Ke lemari, tukar baju. Habis tukar baju ngapain? Pakai sepatu. Habis mulailah buka pintu, keluar rumah, lari, mulai jalan. Nggak usah lari dulu, jalan dulu. Kayak gitu. Kita setiap hari kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mau bangun income abadi. Mulailah dengan 20 point a day. Atau nggak usah 20 point a day. Mulai dari 5 poin per hari. Chatting 5 orang setiap hari konsisten. Chatting. Habis itu udah temponya udah dapat. Kan ini ya poin kelima ya. Ada temponya. Udah stabil 5, naikkan jadi 8. Naikkan jadi 9. Pelan-pelan naikkan sampai 20. Karena kalau hasil nggak ada, bisa dipastikan masalahnya di kondisi mental dulu. Apakah kita kecapekan? Sehingga nggak bisa fokus. Apakah emosi kita nggak bagus? Kita benerin dulu. Bagusin emosi, bagusin fisik dengan olahraga, cukup tidur. Nah setelah bagus, mulai jalan, lakukan. Lakukan dengan konsisten. Terus pikirkan strategi agar hasilnya berlipat ganda, itu maksudnya. Jadi bukunya tebal 400 halaman, intinya cuma 3 halaman ini aja. Bagaimana jaga kesehatan? Makan yang sehat, cukup tidur, jaga emosi, memaafkan. Kedua, mulai lakukan yang penting. Pilih yang penting, yang mana yang mudah dikerjakan. Masa chatting orang, calling orang susah? Kan enggak, kan itu sesuatu menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan, masalahnya apakah di mentalnya, di mindset-nya, di motivasinya. Nah, sudah dilakukan hasilnya kurang maksimal, strateginya seperti apa agar hasilnya maksimal? Mungkin kurang belajar, upgrade kapasitas belajarnya, upgrade kemampuannya. Oke, udah belajar, udah bagus. Gimana hasilnya bagus? Kita mulai rekrut orang, diajarin supaya dia bantuin kita sama-sama kerjain. Itu aja teman-teman. Prinsipnya simple kan? Nah, kita masuk ke sesi diskusi. Teman-teman ada yang mau dibahas? Ini saya sharingkan yang pendeknya. Karena kalau yang panjang 40 slide. Ada yang mau Dokter. dibahas? Itu ya yang agent yang Kak Maulida itu yang dokter bilang suruh aku NPWP itu nggak bisa lagi dokter. Udah identitasnya hanya KTP nggak bisa diklik lagi untuk nambah NPWP. Itu kalau setahu saya lanjutannya adalah itu Kak Maulida mau buka emailnya harus verifikasi. Dia harus cek semua data yang kakak input udah benar. Nanti dia mau approve dulu. Nanti coba tanya Kak Maulida untuk buka emailnya. Kalau Ya, udah nanti semua suruh dia approve. Baru bisa lanjut iya, itu. suruh approve ya. Iya, oke dokter. Nah, Cilina ada mau ditambahkan? Kan tadi sudah dapat dengar versi lengkap di LM. Ini adalah kesempatan sharing supaya bisa lebih menguasai. Kalau intinya yang ku dapat itu ya intinya harus ada action setiap hari. Kayak yang dokter bilang, mulai dulu 5 poin, 5 poin, pelan-pelan tingkatkan. Yang penting konsisten, pasti ada hasil. Tuh. Sama mulai belajar membaca, buka Google Drive. Itu dok. Oke, thank you Ci. Ya. Andrew lah sama Elis. Apa ini dok? Tambahkanlah. Oke, gua tambahkan yang dari tadi kita ceritain ya. Oke, yang kita tadi bahas itu sebenarnya simpel. Ya, seperti yang tadi dokter juga ada sempat ngomong, apapun itu mau hal yang besar, hal kecil, ya kita harus mulai dulu. Dari step yang paling mudah kita lakukan.
Jadi bukan sekedar kita cari step yang susah atau step yang kayak impactful banget gitu kan. Jadi cari step yang paling mudah dulu itu kita lakuin. Nah, kalau kita bisa konsistenkan step yang kecil yang tadi, itulah yang bisa jadi ibaratnya bisa jadi bangun habit kita ke depannya nanti. Nah, itu yang bisa jadi modal kita. Mantap. Ada lagi? Ya, itu aja, Dok. Thank you, Andrew. Ci Elis, Thank you. mulai dari senior. Harus baca buku, Dok. Karena itu cara paling bernilai. Terus kemudian konsisten. Ini mau tengok. Nah, itu ada minum mahal. Ada lagi? Andrew, bahasa apa itu? Bahasa kalbu. Bahasa Itu untuk kalbu. gosipin kamu sih. Biar kalau gosipin kamu lu nggak tahu gua ngomongin apa. Kalian jangan potong Ci Elis lah. Ci Elis belum siap. Aku nggak tahu tadi. Elis masih ngomong ya. Ayo, sorry Ci, lanjut Ci. Aku mute dulu. Mute kita Andrew Cirinya memang mute. begitu. Ci Elis lanjut Ci. Ci Elis Yuki. Iya ya. Ayo kamu. Ci Elis mau permen apa? Permen emas. Berikan. Lanjut Ci. Udah siap. Udah siap loh, Dok. Ya. Dok, lu kedengaran Dia nggak? tiba-tiba diam. Nggak tahu siap nggak siap. Ulang Ci. Kak semangat Ci. Itu pun asik Dia makan tiba-tiba- bonbon. Kesel Dia baru tahu. tiba-tiba nanti. Kepi nama maju mungkin. Oke, kita ke Ci Suryanti lah. Dia udah nggak sabar nih mau berbagi. udah nunggu dari tadi. Mm-mm. Ya, Dok. Apa yang kamu dapat, Ci? Atau mau kamu tambahkan? Tambahkan sih enggak lah, Dok. Cuma yang aku dapatkan ya kayaknya dari diri kita sendiri dulu ya, yaitu stamina, terus emosi. Kalau semua udah bagus, kita bisa terus mulai untuk berusaha lakukan 20 point lah. Terus mengupgrade diri. Ya, itu sih, Dok. Oke, thank you, Ci. Ya. Ci Jenny ada yang mau ditambahkan atau sharing? Ini udah di ujung-ujung nih. Saya mau kasih lihat sampah setelah teman-teman sharing. Ya, Ada, Ci Jenny? dari emosi lah ya. Kita perbaiki di emosi dulu. Dan kita juga harus punya kemauan diri. Itu dulu yang utama. Kalau itu 2 poin penting nggak dijalankan, kayaknya percuma juga. Karena tujuannya kan income abadi, bukan income aktif yang kerja baru dapat kan? Iya, Ada lagi? nggak ada sih. Karena emosi kan memang udah paling menghancurkan kegiatan kita gitu. Apapun yang kita mau lakukan itu udah bisa menghancurkan semuanya. Mau kamu jadi lebih baik atau mau jadi lebih buruk, itu semua tergantung di emosi semua. Nah, coba Ci Jenny bantu saya ya. Ini, mau simpan sampah sampai kapan? Coba baca yang warna putih sebelah kanan. Mau simpan sampah sampai kapan? Kadang kita menyewa sakit hati sebagai korban. Kita menikmati momen bercerita berulang-ulang karena dapat simpati dan dukungan.
tapi tidak ada gunanya, hanya habiskan energi. Ini modelnya kita misal lagi ada sakit hati. Kita cerita ke banyak orang. Tahu nggak kenapa banyak orang? Nah, ini alasannya. Coba Ci Jenny lanjut. Orang pasti berikan simpati, lalu dapatnya capek. Yang capek siapa? Orang memberikan simpati, lalu dapatnya capek. Maksudnya, misalnya orangnya yang capek. Saya mengeluh. Lalu saya cari Ci Jenny, saya telepon, saya mengeluh ke Ci Jenny. Siapa yang capek? Saya yang mendengar. Ya. Iya, benar. Saya dapatnya apa? Simpati, ketenangan. Iya, kan saya dapatnya enak. Misalnya saya paling sering nih ditelepon agent ditolak atau nasabah nggak mau masuk. Lalu dia mengeluh ke saya. Saya dapatnya apa? Capek. Agentnya dapat apa? Enak. Nah, habis itu karena leadernya udah capek, udah tutup telepon. Habis itu si agent kan masih mau cari enak. Dia cari lagi orang lain untuk dikeluhkan. Misalnya dia Jenny cari si Elis, curhat dia. Kok susah kali jual asuransi? Siapa yang capek sekarang? Elis lah capek. Akhirnya si yang mengeluh ini akan cari orang terus, dan akhirnya orang nggak akan suka dekat dia. Kenapa? Nggak ada orang yang suka mengeluh. Makanya orang yang suka mengeluh nggak ada temannya. Kalau ada temannya sedikit, dan itu yang temannya sedikit itu pasti orangnya baik kali, atau orangnya bodoh kali sampai nggak bisa kabur. Nggak ada orang yang suka menerima keluhan terus. Sekali-sekali bolehlah, tapi kalau terus-terusan dia akan dijauhi. Karena energinya bikin capek, bukan bikin semangat. Karena kondisi state mentalnya itu nggak enak. Dan yang paling kasihan adalah orang yang suka mengeluh itu menyalahkan orang lain sehingga tidak mengambil tanggung jawab. Enak di jangka panjang, tapi kebebasan masa depan sudah hilang karena tanggung jawabnya udah nggak dikerjain. Dapatnya hanya capek, sakit hati, negativitas, dan penyesalan. Ini saya rangkum dari buku, teman-teman boleh baca detailnya yang di tengah ini. Saya hanya ambil inti-intinya. Jadi kalau kita seperti wanita ini yang lagi marah, kita akan membentuk perisai. Namanya perisai emosi. Perisai emosi ini kita kira bisa untuk jaga supaya kita nggak dilukai orang lain. Namun yang terjadi malah apa? Malah semakin rapuh. Karena ada luka nggak sembuh, ditutupin aja. Karena ada luka, jadi takut sama orang. Susah percaya orang untuk mendekat. Makanya jadi kolau, nggak ada temannya. Orang yang suka mengeluh, emosi, akhirnya akan makin kolau karena dia takut dilukai. Makin kolau, makin nggak ada bank nama, makin emosi nggak stabil, makin nggak ada uang, makin nggak sehat. Itu penyakit datang semua lah. Itu paling kasihan lah. Padahal gampang sih ya. Tinggal ubah aja dari yang seram kayak gini tukar ke yang cantik kayak gini. Kan enak kalau kita tiap hari lihat Cilina mukanya kayak gini daripada yang kayak gini. Coba Cilina buka videonya, mukamu coba praktekkan. Biar kita lihat yang mana lebih cantik. Mana. Nah. Lidahnya ke Prakteknya apa? Coba Cilina praktek yang seram kayak gini dulu. Ayo aneh baik. Yang lagi marah, coba marah sakit hati. Bayangkan kau lagi sakit hati, Ci. Marah. Kayak gini loh, kayak gini mukaku. Andrew cepat screenshot. Aduh. Bandingkan dengan menikmati anugerah dan kebaikan hati yang kayak gini. Coba praktekkan Cilina. Nah, lihat kayak, kalau kayak gini, si Acong pun bayi ketiga, keempat pun jadi nanti. Jangan aja 12 aja jadi. Nggak bisa lagi, sudah ditutup ladangnya. Jadi Ladang ketika orang lain, Andrew,
Coba Andrew coba mukamu coba Andrew. Hah? Coba mukamu Andrew. Nah, muka dia kemana? Jangan doi Bin kan kayak stiker yang suka dia kirim itu yang salang lo ya. Ya, jadi teman-teman, Tengoklah. Mama sosok jadi kesimpulannya kita emosi harus lepaskan lah, sampahnya dibuang, jangan disimpan. Oke, itu aja yang ingin saya sharingkan. Yuk kita foto ya. Oh tadi Ko Irwan belum ngomong ya. Sambil buka video, Ko Irwan ada tambahan atau pendapat? Nggak ada dok. Bagus, Ko Irwan mau baca yang lengkap? Ya nanti saya baca lengkap ya. Bab 2 kan? Bab 2. Oke dok. Ci Suryanti, Pak Petrus, Elis ya foto ya. Ci Suryanti coba muka seremnya Ci. Ya, Wah, udah foto ya. ini tosnya muka seram di sini. Foto sudah selesai, Pak Petrus ada tambahan sedikit. Begini. Aku cantik nggak dok? Cantik lah. Cantik. Oh, iya. Nina, kamu cantik lah. Semuanya pokoknya cantik. Dokter nggak ada apa-apa. Tinggalannya ke depan. Begini. Nggak ada satu, Iya. nggak ada dua, nggak ada tiga, langsung bilang udah siap. Ya, Pak Petrus ada tambahan sedikit. Kita kasih kesempatan. Halo semua teman-teman. Jadi thank you ya buat malam hari ini. Walaupun suasana masih libur, ternyata semangat untuk meeting itu masih terkejut nih. Tapi luar biasa, teman-teman semua masih hahuan, masih haus tambahan-tambahan ilmu ya. Hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang bagus sekali ya. Menambah kemampuan kita, menambah pengetahuan kita, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kemampuan, bagaimana meningkatkan visi dan misi kita tentunya ya. Kita sudah sama-sama punya visi yang jelas, misi-misi yang sudah jelas untuk Mercy 15, dan semuanya kita bisa lakukan dengan metode-metode yang bagus sekali kita terima sampai hari ini. Dan harapan kita tentunya semua yang kita dapat itu bisa kita implementasikan ya teman-teman ya, kita aplikasikan. Kenapa? Tujuan kita sama-sama mendapatkan income abadi ya. Tapi sebelum income itu menjadi abadi, Bapak Ibu harus tetap punya income ya. Jangan income aktif income dulu lah ya. Artinya aktivitas jangan pernah berhenti, karena semua yang Anda lakukan itu nanti ujung-ujungnya adalah untuk income abadi Anda. Jadi malam hari ini thank you. Dan satu tadi saya agak lucu juga ilustrasi Pak Dokter itu ya, agak terkejut juga waktu dia bicara dengan Bu Golda ya. Bu Golda coba bayangkan Bu Golda mendorong batu sampai ke Brastagi, itu buat saya luar biasa. Ya, saya bayangkan Medan Brastagi itu 50 km, yang dorong-dorongnya sampai Semaput juga. Lalu dibandingkan dengan kalau saya akan dorong dari Brastagi ke Medan, itu 50 km Pak Dokter. Jadi tapi itu suatu yang lucu ya, walaupun sebenarnya maksudnya kita tahu bahwa kita kalau mendorong dari bawah ke atas itu ke bukit ya, itu lebih ini. Tapi malam hari ini luar biasa teman-teman semua ya, semangat. Dan oh ya Pak Irwan tetap semangat ya, Sofi terus dijual Pak Irwan ya. Oke Pak, oke siap. Teman-teman juga jangan mau kalah dong sama Pak Irwan ya. Sofi, saya belum lihat nih, baru Pak Irwan ini nambah nih teman-teman ya. Bu Golda, Bu Jenny, Celis, Suryanti ya. Jangan mau kalah dengan Pak Irwan ya. Oke, terima kasih buat hari ini. Saya harapkan kita semua bisa lebih baik ya ke depan. Thank you ya Bapak Ibu. Sukses semua. Bye-bye. Selamat malam. Thank you Pak. Saya keluarkan semua dari Zoom ya, untuk bisa bekerja kembali. Bye-bye. Pak.